Emang nggak bisa di-save kalau di sini, Jok? Bisa. Gue minta tisunya. Nah, Anda bingung kan? Anda bingung kan? Jadi, halo Bang, tolong jangan panggil saya Bang. Halo Habib, nah mulai benar. Anda bingung kan? Tiba-tiba Anda mencari kesesatan, nggak taunya Anda dapat hidayah. Anda cari kegelapan, zulumat, nggak taunya yang muncul cahaya, nur. Anda bingung kan? Waduh, halo. Halo, Bib. Halo Coki. Tadi kita coba live. Ini mungkin gini aja kali ya. Iya. Nah. Tadi kita nyoba live, tapi karena nge-lag terus, gua kesel. Ya sudah, saya manfaatkan sedikit kemampuan saya. Betul. Langsung saya langsung ada di sini. Ini mungkin kita agak jauh gitu. Gimana, Bib? Tadi kita ngobrol apa? Mungkin bisa diulang buat teman-teman yang ya. Gua kan punya inisiasi celengan pemuda tersesat di kitabisa.com. Jadi open donasi untuk bantuin para pemuda tersesat. Kita kan setahun udah bikin pemuda tersesat. Nah, masalah mereka ini ternyata bukan hanya hati dan pikiran, tapi juga duit. Ya. Banyak mereka yang, Bib, gua sih udah jadi baik sih, Bib, tapi gua gak ada duit gitu. Dan sedikit mengancam mereka. Kayaknya kalau saya terus-terusan gak punya duit, Bib, saya kembali kayak. Betul. Berarti mungkin ya itulah dia, mungkin baru agak bener ya. Iya. Karena sisa-sisa tersesatnya masih ada. Iya. Dan emang sih pada prinsipnya sih memang gitu. Orang itu jangan diajak ngomongin Tuhan dulu. Betul. Kasih makan dulu sampai kenyang baru ajak ngomongin Tuhan. Betul, Kalau betul. enggak marah-marah dia. Iya. Nah, terus akhirnya bikin celengan pemuda tersesat di kitabisa.com. Jadi buat teman-teman ada kitabisa.com/celengan pemuda tersesat, donasi di sana. Nah, bagus sih, Bib, menurut gua. Terus lu ya gimana? Tapi saya sengaja tidak ngajak Anda. Betul. Tidak ngajak Muslim. Betul. Karena kan ya ini kan untuk hal-hal yang seperti ini biasanya Anda nyumbang sih, tapi pakai duit orang. Kalau buat gua sih keputusan lo tepat ya. Keputusan lo tepat untuk tidak keputusan ini apa? Bikin donasi ini. Bukan, keputusan lu tidak mengajak gua dan Tretan Muslim. Menurut gua itu keputusan yang tepat. Karena saya kira Anda mendukung donasi. Gua jelasin. Karena menurut gua supaya yang jadi frontlinernya adalah lu sih. Oke. Jadi lebih punya validasi bahwa celengan pemuda tersesat ini memang di-maintain sama orang yang ngerti aliran dananya akan dipakai kemana. Gitu. Lah kalau saya sama Muslim kan tersesat. Takutnya tujuannya baik tapi image-nya tidak matching, nanti orang jadi ragu yang harusnya mungkin potensinya bisa dapat 200 juta, jadinya cuma 100 juta. Karena yang 100 lagi seuzon. Gak percaya. Menurut gue sih nggak apa-apa. Tapi menarik sekali ya bahwa ternyata problem orang tuh bukan hanya soal nggak baik, bukan hanya soal berpikir salah. Tapi problem orang tuh banyak yang lebih real dari itu. Betul. Artinya akhirnya lu nggak bisa ngajak ngomong dia soal kebaikan, karena dia masih sibuk dengan kelaparan. Tapi menurut lu itu hal yang wajar? Menurut gua wajar sekali sih. Karena itu kan kalau gua cerita Nabi tuh, Nabi itu pertama datang ke Madinah. Selain membangun masjid, membangun namanya sufa. Sufa tuh kayak panti buat orang yang nggak punya tempat tinggal. Itu gabung sama masjid. Oh wow. Dan yang dibangun ketiga itu pasar. Jadi pertama masjid, kedua sufa, tempat penampungan, dan yang ketiga pasar. Agar roda ekonomi jalan. Karena beliau paham betul tanpa ekonomi sulit sih. Dan sepertinya beliau juga paham bahwa semuanya harus balance ya. Harus balance. Ada rohaninya, ada sosialnya, dan ada ekonominya. Karena kalau cuman karena ketiga ini saling berkaitan satu sama lain. Saling berkaitan satu sama lain. Betul. Nah, pemuda tersesat udah setahun kan. Udah setahun nih Ramadan tahun kemarin gue ingat banget. Iya, benar. Dan udah mau Ramadan lagi. Nah, yang menarik adalah buat teman-teman ya, biar teman-teman yang gue tangkep sih ya. Nanti mungkin kita kalau ada pertanyaan boleh ya. Iya. Yang gue lihat sih
ternyata ada follow up. Ada follow up yang dilakukan dari konten pemuda tersesat, walaupun itu inisiatifnya dari Habib ya. Tidak mungkin dong dari Jawa. Kalau dari saya dan Tretan Muslim nggak kepikiran. Tapi kalau Habib kan memang. Kalaupun kepikiran langsung jangan. Apa ini? Tapi ternyata gue lihat di sini lu menyadari ada pentingnya follow up untuk sesuatu yang sudah kita lakukan. Iya, sekaligus gini, Cok. Maksud gue pertama tadi ya, bahwa gue gak ingin orang itu hanya diisi pikiran dan hatinya, tapi juga kantongnya, karena itu juga problem. Kemudian yang kedua juga Tuhan juga gitulah. Tuhan itu kalau urusan agama dia perhatikan, tapi urusan ekonomi juga diperhatikan. Makanya ayat-ayat tentang waris itu sangat detail banget. Karena Tuhan nggak mau kita bertengkar karena urusan ekonomi, karena tahu itu sangat provokatif ekonomi. Betul. Makanya, sedangkan ayat sholat tuh nggak begitu detail dijelaskan. Band aja bisa bubar karena pembagiannya nggak sama. Iya, betul. Apalagi organik dan sebenarnya memang sejarah membuktikan bahwa duit sensitif sih. Iya. Dan orang biasanya tidak begitu bertengkar karena perbedaan pendapat. Iya. Biasanya sangat bertengkar kalau perbedaan pendapatan. Betul. Maksudnya mungkin. Dan kadang perbedaan pendapatan dibungkus dengan perbedaan pendapat. Seolah-olah perbedaan pendapat. Mungkin kalau misalnya lo percaya A, gue percaya B, kita masih bisa ngobrol lah ya. Tapi pada saat mungkin lo naik BMW, gue naik mobil biasa kan. Di situ ada rasa iri muncul. Tidak bisa ngobrol. Kalau perbedaan pendapat kita bisa ngobrol berdua, Mas. Betul. Tapi kalau perbedaan pendapatan kita gak akan bisa ngobrol berdua, harus bertiga. Betul. Didampingi notaris karena sudah saling tidak percaya. Betul. Nah, tapi kalau lu tuh rencananya nanti celengan ini akan fokus di bidang apa aja, Bim? Jadi 3 hal. Ya. 3 hal yang sering jadi curhatan setelah setahun ini. Banyak kan masalahnya ini. Yang pertama itu ekonomi. Oke. Karena banyak orang, misalnya yang kemarin disalurkan 14 juta udah disalurkan ke tasawuf underground. Itu anak-anak panjalanan yang bertato dan lain sebagainya. Yang biasanya nggak diurus lah ya. Nggak diurus, dia di jalan sama keluarganya juga sudah putus. Nah, dia udah mulai ngaji nih. Mulai baik lagi, bahkan sebagian sudah mulai menghapus tatonya juga. Nah, tapi masalahnya dia itu nggak bisa pulang ke rumah. Sebagian mereka karena stigmanya. Masyarakat juga mau mempekerjakan juga agak deg-degan. Betul. Karena lo tahu kan, apalagi di zaman pandemi seperti saat ini, yang baik-baik aja nggak dapat kerja. Betul. Nah, tapi mereka ini menginisiasi satu usaha sendiri. Mereka punya gerobak kopi, jualan kopi dan running gitu. Akhirnya gue dorong aja dengan pendanaan 14 juta, 7 juta untuk bangun sablon. Karena mereka juga punya jasa itu, dan 7 juta untuk bangun gerobak gorengan dan modalnya. Minggu depan sudah mulai running. Pertama ekonomi, jadi yang begitu. Kemudian yang kedua mental. Karena banyak pemuda tersesat yang DM saya. Jadi saya mau bunuh diri. Waduh. Karena dia sudah merasa punya masalah mental. Gua gak yakin sih dia punya masalah mental serius, tapi paling enggak sedari dini harus konsultasi ke konsultan yang pas, yang profesional lah ya, yang profesional dan di bidang psikologi, jangan di bidang agama. Nah, ini agama tidak mesti harus berbicara segala hal. Ini yang menarik, ini yang gue seneng dari lu. Ini bukannya maksud untuk mendiskreditkan, tidak. Tapi gue cuman menyoroti fakta yang ada. Kadang pada saat ada orang yang DM gitu ke beberapa oknum sebenarnya, ke beberapa pemuka agama, saya mau bunuh diri apa? Pasti jawabannya tobat. Tapi lu melihatnya tidak langsung seperti itu ya. Lu melihatnya bahwa ada hal tertentu yang harus diobati dengan hal tertentu, gitu ya. Dan gue yang ngelihat dulu sih masalahnya apa gitu. Kalau masalahnya memang menurut gue psikologis, ya udah langsung gua. Tapi kalau masalahnya memang ada yang kayak was-was. Was-was itu sebenarnya masalahnya teologis. Jadi dia kayak hatinya tuh kayak sholat sampai diulang 5 kali, ngerasa nggak tersambung sama Tuhan. Nah, itu gua tanganin karena was-was itu memang problem agama. Bisa juga psikologis sih. Makanya gua intinya minta pendampingan. Nah, itu kan nggak murah. Jadi berlapis bahkan. Pertama ya, orang Indonesia itu kadang punya masalah mental dan nggak tahu kalau dia punya masalah mental. Yang kedua, tahu punya masalah mental tapi nggak mau ke psikolog. Karena dianggap psikolog itu dokternya orang gila. Nanti tiba-tiba dia nggak sadar dia punya masalah mental, tiba-tiba dipasung aja sama keluarga. Karena tidak di follow up dengan baik. Nah, yang terakhir ini yang gua mau tangani. Mereka yang sadar mereka punya masalah mental dan mau ke psikolog tapi nggak punya duit.
Ini juga Dan krusial. gue udah riset, psikolog itu rata-rata untuk satu masalah psikologi itu 3 bulan dan mingguan. Ya. Per minggu itu 150.000. Betul. Berarti 3 bulan itu 1.800.000 Total semuanya ya. total sampai dia selesai konsultasi psikologinya, sampai insya Allah sehat gitu secara Betul, mental. betul. Nah ini kan bukan harga yang murah. Iya, kalau ibaratnya kita tadinya depresi ringan tapi nggak punya duit, denger harganya depresi berat. Dan memang ini masalah serius yang harus di follow up dong. Nah, itu Iya, lo memberikan jalannya. Jalan. Nah, Nah, jadi- nanti gua kerjasama misalnya kayak sama Hasan Askari, sama beberapa lembaga. Betul, gitu. betul. Nah, yang ketiga itu Uh-uh. masalah pendidikan. Ya. Ada orang yang sudah mau belajar dan nggak mesti ilmu agama, Oh iya. nggak mesti ilmu agama, dan nggak mesti agamanya agama Islam. Orang mau belajar misalnya dombanya Pendeta Yeri Betul. kembali. Mm-mm. Nah, kita bantu tuh Ya. untuk pendidikannya, Ya. termasuk dalam Islam. Jadi gua pengen bantuin lembaga-lembaga pendidikan Ya. yang kecil-kecil aja, yang kayak mereka punya langgar-langgar gitu, surau-surau gitu, kita bangun. Nah, nanti orang-orang yang butuh ngaji, butuh pendalaman agama, tentunya ustadznya yang Ya. seperti saya ya. Betul, betul. Agar betul, tidak betul. nambah masalah dalam Betul. hidup dia. Nah, Karena fokusnya bukan menambah masalah baru, tapi menyelesaikan masalah yang sudah ada. Maaf. Nah, jadi kita danain, dia udah lo kesana deh. Oke. Nanti Oke. banyak gitu. Oke. Berarti sebenarnya cukup umum ya? Umum. Sangat umum Sebenarnya sebenarnya. cukup umum, cuman Mm-mm. segmennya aja pemuda tersesat. Ya. Karena mereka kan banyak orang yang ya image-nya mungkin Ya. negatif. Tapi sebenarnya utamanya itu gue mau nolong diri gue sendiri dan mau nolong Anda sebenarnya. Tretan Muslim dan Anda. Karena Ya. kenapa maksud gue? Ya. Jangan sampai pemuda tersesat ini dianggap cuman isinya bercandaan-bercandaan doang. Betul. Jangan sampai dianggap gitu. Ini tetap ada nilai dakwahnya di dalamnya. Betul, Nah, betul. makanya dan dakwah kalau cuman ngebacot ya Semua orang kurang. bisa lah ya. Semua orang bisa. Makanya Ya. ini dakwah bil hal dengan tindakan gitu. Betul. Sekaligus juga agar orang nggak underestimate sama pemuda tersesat. Ya, sepakat. Jadi biar mm-mm. ya tahu lah. Nih Ya. kita ngelakuin begini. Iya, betul. Dan juga nanti mungkin teman-teman ada yang tergerak. Ada yang tergerak untuk membantu dan juga ada yang tergerak untuk dibantu, kita nggak tahu ya. Nah, buat yang mau dibantu juga ada di link. Nah, sekarang kita coba prosesnya. Kalau ingin membantu kemana, Bi? kalau ingin membantu ke kitabisa.com/celengan pemuda tersesat. Nanti ikutin aja stepnya. Ya. Oke, kalau ingin dibantu gimana? Ingin dibantu juga ke kitabisa.com/celengan pemuda tersesat, di bagian bawah ada linknya. Oke. Tinggal klik isi formnya. Tapi nanti itu akan di screen, Verifikasi. akan diverifikasi ya. Apakah benar Anda miskin? Atau Dan Anda bukan hanya saya pura-pura? yang memverifikasi. Ada orang yang kita ahli di bisa, bidang. kita bisa Oke, memang kita bisa. sudah karena gue kerja sama mereka. Iya. Dan ya lumayan sih, udah mulai banyak. Iya, betul. Dan menurut gua, Bib, gua encourage sih. Gua encourage hal seperti ini walaupun memang gua tidak terlibat langsung di dalamnya, tapi setidaknya gua kasih link aja. Gua kayak istilahnya tuh, kalau gua tuh stand gua adalah di sebelah sana ada orang yang suka kegiatan sosial. Kalau mau lu kesana aja. Iya, gitu. iya. Ya kalau gua ngebantunya dengan Dan cara- juga kan lu sering bilang bahwa lu berharap Indonesia semakin banyak orang kayak gue. Betul. Artinya semakin gue sukses begini, artinya semakin banyak Betul. peluang gue untuk mempengaruhi banyak orang. Betul. Kemudian semakin banyak lembaga pendidikan yang gue bantu, Ya. semakin banyak tokoh-tokoh muda yang seperti gue, yang artinya membuat kondisinya semakin ramah untuk Betul. Anda. Tapi tolong Anda ya yang nonton live ini jangan berpikir bahwa kalau semakin banyak orang seperti Habib Jafar, Anda jadi ongkang-ongkang kaki nanti dibantu ini. Tidak. Kalau pikiran seperti itu Anda tetap kerja Anda. Ini buat yang sudah berusaha kerja tapi Iya, sulit betul. karena nggak dipercaya sama orang. Kalau Anda kerja, tetap kerja. Seperti saya juga tetap kerja. Sebenarnya ya, Habib Jafar tuh punya segala alasan untuk bisa hidup mudah. Iya, Sebenarnya nggak harus lo turun gunung sebenarnya. Sebenarnya. Dan buat gua sih sebagai seorang Habib ya kan diundang ke beberapa acara nasional juga sebenarnya bukan sebuah apa-apa gitu sebenarnya, karena pun lo udah Habib anyway gitu. Tapi kan karena memang lo melihat urgensinya di sini, ya gue encourage. Dan jadi buat teman-teman mungkin yang ingin berpartisipasi atau terlibat
Apapun background kepercayaannya, apapun background kepercayaannya. yang ingin ikut dalam di celengan pemuda tersesat, mungkin sepersepuluhan Anda mau dikesinikan. bebas silakan gitu, atau mungkin Anda cuman sekedar lihat linknya tapi tidak menyumbang, tapi akhirnya dari mulut ke mulut tersebar ke orang lain. Atau Anda share linknya doang. Ya, walaupun saya nggak begitu berharap dengan itu sih. Tapi yang lucu Cok, yang bantu tuh ya ada yang 2.000 rupiah. Iya. Bantu 2.000 rupiah, tapi keren loh. Iya, setidaknya dia adalah yang dia taruh. Iya, gitu. iya. Dan kan peluangnya, walaupun gua ya tetap ya berharap ya jangan 2.000 juga. Iya, kalau betul. 2.000 terlalu Betul. lama dapat banyak. Kalau 2.000 Anda ngopi di Starbucks puluhan ribu, nggak perhitungan. Lah, itu kembalian ngopi dari Starbucks. Yang seharusnya dikasih ke mbak-mbak dan mas-mas Starbucksnya, betul. Dia kasih ke pemuda tersesat, kemudian dia kasih linknya nih, nanti minta ke pemuda tersesat. Ya, intinya kita sangat, terutama gue sangat apresiasi Bib, karena menurut gue sekarang selain ada krisis ekonomi, ada krisis mental, juga ada krisis kepercayaan kepada beberapa, tidak semua, pada beberapa lembaga yang seperti ini, sehingga orang akhirnya menahan dirinya untuk melakukan sesuatu karena takut validasinya ini nanti duit saya kemana, segala macam. Ini juga adalah masalah yang tidak bisa kita anggap sepele kan. Nah, Habib Jafar tentunya juga mempertaruhkan reputasinya di sini bahwa celengan pemuda tersesat ini akan ditaruh. Tadi gue udah dengar tadi berpartner dengan yang di bidangnya. Kita bisa, dan juga sebenarnya Cok, gue juga kan harus nanti mengisi medsos gue, YouTube gue dengan laporan-laporan jawabannya ini. Iya, benar. Jadi bikin video, bikin desain laporan. Betul. Lumayan. Betul. Jadi ya silakan yang ingin terlibat di dalamnya silakan terlibat. Ini asiknya Coki. Jadi Coki walaupun berbeda, tapi bisa memahami positioning orang. Posisinya di sini. Ya udah, lo kalau mau jadi seperti itu, suka seperti itu, ya udah lo masuk kanalnya di sana. Iya. Jadi sebenarnya konteksnya akhirnya bagaimana kita memahami posisi orang. Ketika lo paham posisi orang, lo akan santai ngadepin orang itu. Iya. Itu gue sering diajari gitu sama ibu gue. Lo ngertiin orang lain, udah, maka lo akan enjoy. Oh, dia emang orangnya begitu gitu. Kayak saya justru ya udah Coki kayaknya secara frekuensi kurang cocok dengan donasi-donasi. Akhirnya gue, tapi Coki akhirnya ngelihat timeline gue ini, dan akhirnya ya udah live bareng yuk. Betul. Gue mau, siapa tahu. Betul. Kan dari ratusan ribu pengikut Anda yang tidak semua seperti Anda. Betul. Atau bahkan ada orang yang mengikuti Anda untuk menyelidiki Anda. Betul. Dan ini akan saya taruh, tentunya akan saya save di Instagram saya sebagai perlindungan nantinya. Karena saya bikin konten dengan seorang Habib. Jadi sebenarnya kita saling menguntungkan satu sama lain. Dan maksud gue juga akan memberikan platform buat ini adalah karena kan yang lo bantu kan juga orang-orang yang tadinya mungkin anak pang atau apapun kan. Itu kan nanti kan kalau misalnya lo bergerak di bidang itu, semakin sedikit orang-orang yang ada di jalanan kan, kita juga semakin nyaman. Kan itu akan balik lagi ke gue juga dengan satu dan lain hal caranya gitu. Jadi menurut gue umum lah. Sangat umum. Jadi silakan berpartisipasi. Ingat langsung aja ke kitabuka.com, kitabisa.com. Sorry, maaf, ke kitabisa.com. Nah, itu memanglah saya kalau yang nyumbang saya langsung salah nih ngomong. Langsung aja ke kitabisa.com / celengan pemuda tersesat, dan nanti di situ ikutin aja stepnya, dan berapapun yang Anda sumbang sebenarnya tidak ada ini ya. Ya tapi malulah sama diri Anda kalau Anda bisa di Starbucks 20.000 gitu, tapi Anda cuma nyumbang 2.000. Ya? Anda mau nyumbang? Saya menyumbang kuota paket saya, Bib. Nah, itulah. Anda punya ini nggak? Punya aplikasi Kitabisa nggak? Sudah saya blok dari HP saya. Bro, thank you ngobrol-ngobrol ya. Thank you, Jok. Menurut gua kita perlu ada tukar pikiran yang nyantai kayak gitu. Walaupun kita mungkin nggak punya satu pandangan terhadap beberapa hal, tapi kalau untuk kebaikan bersama mah, gue sih lanjut. Thank you juga udah difasilitasi. Sama-sama, Bib. Sama mungkin nanti lain kali kalau kita mau live harus cari yang sinyalnya lebih kenceng. Iya. Oke. Dadah.